Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan sore hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Ustadz Menjawab dan Alhamdulillah sudah hadir beliau Ustadz Profesor Dr. Andes Mugiyatno MSI PhD yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan sore kali ini dengan tema yaitu tujuan puasa menjaga takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat sore ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 0271 679 3000. SMS dan juga di WA kami di 08 11 255 3000. Segera kita simak pelajaran kita sore hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wal ajrul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa TV, MTA dan juga pendengar radio MTA dimanapun berada, insya Allah sebentar lagi kita akan ketemu dengan bulan puasa. Minggu depan ya, nggak lama lagi. Dan mungkin sudah banyak dibahas tentang puasa itu apa kewajiban-kewajibannya, apa yang membatalkan dan sebagainya. Nah kali ini tetap akan kita rujuk ke tentang puasa. Yang tadi saya baca ayatnya yaitu surah Al-Baqarah atas 183 yang artinya wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu ayat yang menjadi dasar kewajiban puasa, dalil kewajiban puasa bagi orang-orang yang beriman. Kali ini kita tekankan pada tujuan puasa, yaitu bahwa Allah menciptakan puasa buat orang beriman dengan tujuan agar bertakwa. Apa takwa itu? Ya kalau kita tinjau dari bahasanya, takwa itu dari kata al-wiqayah atau qiyah dan al-itiqa yang arti bahasanya menolak bahaya. Itu arti logawi dari kata takwa, menolak bahaya. Nah, puasa itu bertujuan agar kita bertakwa. Artinya dengan puasa itu nanti kita bisa menolak bahaya atau menjaga diri dari bahaya. Nah, bahaya di sini tentu bahaya lahir dan bahaya batin. Bahaya ketika di dunia dan juga bahaya kelak kita ketika menghadap Allah agar kita tidak masuk ke dalam neraka. Tentu begitu kan. Saudara sekalian, takwa itu satu hal yang sangat tinggi, sangat luar biasa. Dan di awal Al-Baqarah Allah berfirman bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Singkatnya, bertakwa itu beriman dan beramal soleh, atau mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjaga larangannya. Itu pengertian secara singkat. Namun takwa ini sangat luar biasa. Orang yang bertakwa akan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada Al-Quran,
beriman kepada Rasul sebelum Rasulullah, beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, yakin akan datangnya hari akhir, itu akan menjadikan orang beriman itu senantiasa berbuat baik. Beramal soleh itu berbuat baik. Berbuat baik, tentu saja kata baik di sini itu merujuk kepada Al-Quran. Berbaik, baik menurut keterangan Quran, baik menurut kategori Al-Quran. Sebaik itu kalau kita sampaikan pada manusia, mungkin nanti beda-beda pendapatnya, beda-beda pemahamannya. Nah, saudara sekalian, ketika Haji Wada, Rasulullah berpesan kepada umat Islam. Yang panjang hadisnya itu, akan saya bacakan saja artinya saja. Inti dari pesan itu, wahai sekalian manusia, Rabb kalian satu. Dan ayah kalian satu. Ingat, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam. Dan bagi orang Ajam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam. Bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan. Ini pesan Rasulullah pada Haji Wada, pesan terakhir kepada umat Islam. Bahwa tidak ada kelebihan orang Arab atas orang Ajam. Orang Ajam itu orang selain Arab. Tidak ada pula kelebihan atas orang Ajam dari orang-orang Arab. Kemudian juga disebut di sini kepada warna kulit. Tidak ada kelebihan orang berkulit merah atas orang berkulit hitam dan orang berkulit hitam atas orang berkulit merah. Ini sebuah pesan yang luar biasa karena di sini Allah berpesan bahwa tidak ada kelebihan orang Arab atas orang Ajam. Padahal Rasul orang Arab. Quran dalam bahasa Arab. Kecuali karena takwanya. Takwa itu tolak ukur keunggulan. Ini satu yang luar biasa. Karena kalau orang itu bertakwa, yang artinya beramal soleh, beriman dan beramal soleh, dunia akan selamat, dunia akan aman. Dalam secara pendapat manusia kita ketahui orang-orang itu menempatkan kelebihan, keutamaan bukan pada takwa, bukan pada kebaikan, bukan pada amal soleh, tapi pada ras, pada warna kulit, pada postur tubuh. Kita ketahui itu bahwa sebagian orang dalam peradaban manusia itu merendahkan orang lain ya karena warna kulitnya. Dan kemudian juga karena mungkin peradabannya. Yang akhirnya kemudian mereka merasa punya hak untuk menjajahnya. Merasa punya hak untuk mengeksploitasinya. Merasa punya hak untuk memperbudaknya. Bahkan kemudian sampai ada penelitian bahwa satu ras tertentu itu kecil otaknya. Gitu. Tidak bisa melebihi atau tidak bisa mencapai kecanggihan-kecanggihan ras lain begitu. Dan akhirnya kemudian ada pengesahan bagaimana ras tertentu diperbudak oleh ras lain. Itu ketika tolak ukur keunggulan itu diletakkan pada ras, pada peradaban, bukan pada kebaikan, bukan pada amal soleh. Nah, Allah dan Rasulnya itu menempatkan takwa sebagai tolak ukur keunggulan. Ketika orang-orang bertakwa dan takwa menjadi buruan, menjadi sebagai status sosial, maka orang-orang akan berbuat baik. Dan ketika orang berbuat baik tentu akan terjadi, akan terbentuklah keamanan dunia ini. Kebaikan tersebar di muka bumi ini. Itulah saudara sekalian, maka puasa pun itu tujuannya kita bertakwa. Dimulai dengan kita mencegah makan, minum, jima pada siang hari dari fajar sampai maghrib. Intinya kita mencegah nafsu kita, mencegah nafsu kita dari melimpaskan nafsunya, melimpaskan dirinya begitu. Kemampuan ini akan menjadikan kita itu senantiasa berbuat baik.
disebut tadi juga dalam ayat itu bahwa Allah mewajibkan orang-orang beriman bertakwa sebagaimana Allah mewajibkan orang-orang sebelum umat Islam itu bertakwa. Sebelum orang-orang beriman itu berpuasa atau sebelum puasa sebelum pada orang-orang sebelum umat Islam gitu kan. Artinya bahwa puasa sebagai syariat sudah ada kepada umat-umat sebelumnya. Bahkan semacam puasa atau kita anggap sebagai puasa ya. Itu juga ada pada berbagai budaya-budaya yang sekarang masih ada. Di Jawa misalkan kita mengenal berbagai istilah yang mirip-mirip puasa atau dianggap sebagai puasa. Seperti kebleng, pati geni, dan sebagainya. Tapi tujuan dari itu semua bukan takwa. Orang tua kita dulu mungkin banyak yang semacam itu. Memper hawa nafsu ya, memperdawa hawa nafsu. Dengan cara mungkin ya memang mengurangi makan, mengurangi minum, ada mutih hanya makan kerawatan begitu. Yang ngebleng tidak makan, tidak minum sampai 3 hari dan sebagainya. Tapi tujuannya bukan untuk takwa. Untuk mencapai sesuatu yang diinginkan di dunia ini. Dan orang tua kita sering bernasihat pada anak-anaknya, kita anaknya ingin mencapai sesuatu, ingin ujian, ingin nikah. Dianjurkan untuk berpuasa. Dianjurkan untuk ngelakoni agar nanti yang diinginkan tercapai dengan baik. Nah, itu sebuah budaya yang ada pada kita, semacam puasa, tetapi tujuannya bukan untuk kebaikan. Beda dengan puasa yang oleh Allah disyariatkan dengan tujuan bertakwa, dan takwa itu adalah menjaga diri dari bahaya tadi itu. Terus sekalian, maka tujuan puasa ini, takwa itu sesuatu yang sangat luar biasa. Di surat Al-Hujurat ayat 13 juga sudah sering kita hafalkan, sudah sering kita dengarkan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indal atqakum. Innallaha alimun khabir." Yang artinya, wahai manusia, Allah menciptakan kalian bersuku-suku dan bangsa-bangsa li ta'arafu, agar saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah takwa. Jadi Allah menempatkan takwa sebagai tolok ukur keunggulan. Allah menciptakan manusia bersuku berbeda bangsa agar saling kenal mengenal. Kita hidup di bumi ini yang bervariasi, yang produksinya itu macam-macam, beda-beda. Padi misalkan tumbuh di Jawa, tumbuh di Asia, tapi nggak tumbuh mungkin di tempat lain. Berbagai tambang itu ada di tempat-tempat tertentu, tapi tidak ada di tempat lain. Nah, kenal mengenal ini bisa mengenal produksinya, mengenal budayanya. Dan kenal mengenal produksinya, mengenal kekayaan alamnya, mengenal budayanya, kita bisa saling melengkapi kebutuhan-kebutuhan kita. Sebab manusia tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan Allah memang menciptakan bumi semacam itu. Tidak seragam ya, tidak seragam. Sehingga kebutuhan manusia mungkin hanya dipenuhi bisa dipenuhi kalau kita saling kenal mengenal, saling tukar-menukar apa yang kita produksi begitu. Itu tujuan Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa li ta'arafu, agar saling kenal mengenal, bukan saling menindas, bukan saling mengeksploitasi, bukan saling menjajah dan sebagainya. Ini tujuan Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dan keunggulannya adalah takwa, bukan ras, bukan kekayaan, bukan peradaban bahkan. Tetapi adalah takwa. Dan tadi itu takwa itu adalah beriman dan beramal soleh. Kalau orang-orang bertakwa, manusia bertakwa, maka yang terjadi adalah, yang akan tersebar adalah kebaikan. Dengan demikian maka saudara sekalian, puasa ini
punya tujuan mulia, yaitu bertakwa, tolak ukur keunggulan manusia. Yang dengan takwa nanti insya Allah kita akan terjaga dari bahaya, baik bahaya lahir maupun bahaya batin. Bahaya ketika di dunia maupun ketika kita menghadap kepada Allah. Itu mungkin sebagai pengantar pada pengajian pada sore hari ini. Gitu Mas Tommy. Ya. Baik pemirsa, Anda siapkan beberapa pertanyaan, kami persilakan nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793.000, SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan Ustadz Menjawab sore hari ini. Kami persilakan bagi Anda yang ingin bergabung di line telepon 02716793.000, di SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Kita bacakan dulu Ustadz ya yang ada di WA. Yang pertama, mana tadi? Dari saudara kita yang ada di Karanganyar. Di Karanganyar ya, betul. Mohon dijelaskan Ustadz, bagaimana cara sholat tarawih yang 4 rakaat? Apakah seperti sholat isya, apa langsung tanpa tahiyat awal dan membaca surat pendek sampai 4 rakaat? Dan bagaimana cara melakukan sholat witir 3 rakaat? Apakah seperti sholat maghrib atau apakah langsung tanpa tahiyat awal juga membaca surat pendek sampai 3 rakaat? Demikian. Dari siapa itu namanya? Dari tak bernama. Oh dari Karanganyar ya. Iya. Yang menanyakan tentang tata cara sholat tarawih 4 rakaat. 4 rakaat dan witir 3 rakaat. Memang ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu sholat 4 rakaat terus istirahat panjang begitu. Setelah lagi 4 rakaat lagi istirahat. Nah dari hadis itu ada yang memahami bahwa memang sholat 4 rakaat itu sekali salam gitu. Iya. Tetapi hadis lain menjelaskan bahwa sholat malam dan sholat siang itu 2 rakaat. Salatul lail wan nahar masna begitu kan. Salat malam dan salat pada waktu siang hari itu dikerjakan 2 rakaat. Memang pada awalnya salat cuma 2 rakaat gitu kan. Nah, ketika Rasulullah pindah ke Madinah ditambah kemudian zuhur, asar, maghrib masing-masing ditambah 2 rakaat. Luhur ditambah 1 rakaat, ganjil kan, itu witirnya hari kan. Kemudian disebut tetap 2 rakaat karena panjang bacaannya. Jadi pada awalnya sholat memang cuma 2 rakaat. Nah tadi hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah itu sholat 4 rakaat, terus kemudian istirahat itu pelaksananya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Artinya bahwa setelah dapat 4 rakaat Rasulullah istirahat gitu. Bukan 4 rakaat sekali salam. Ini pemahaman yang kedua. Nah kami di MTA memahami yang kedua ini, 4 rakaat itu 2 salam. Begitu penanya di Karanganyar tadi itu. Ya. Yang witir. Sholat witir 3 rakaat itu sekali salam. Tidak seperti maghrib kan, ada larangannya kan. Tidak seperti maghrib kan. Ya. Bukan 2 rakaat tahiyatul awal, terus berdiri lagi, tahiyatul akhir, seperti maghrib, bukan seperti itu. 3 rakaat langsung 1 salam. Itu pelaksanaan sholat witir. Ya. Berikutnya dari Ibu Rini di Karanganyar. Saya dengan menyengaja melakukan sholat isya di waktu 1/3 malam Ustaz, agar saya bisa lanjut sholat tahajud. Karena kalau saya sudah isya di waktu isya, saya sangat berat untuk melaksanakan tahajud. Bermalas-malasan. Bagaimana dengan sholat isya saya itu Ustaz? Itu tetap sah sholatnya ya Ibu Rini di Karanganyar.
Karena memang waktu Isya itu dari selepas maghrib sampai sebelum subuh. Kalau itu masih pada waktu malam, belum masuk waktu subuh, belum fajar, ya masih sah sholatnya. Itu masih sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya dia belum masuk waktu berikutnya atau waktu sebelumnya. Jadi kalau itu masih pada waktu Isya, ya sah sholatnya. Tapi nanti kalau kebablasan gimana itu? Kebablasan sampai subuh nggak bangun, terus kemudian pokoknya nggak sholat tahajud, juga nggak sholat Isya sekalian gitu kan. Nah itu kebiasaan. Kalau kita biasa bangun malam, insya Allah nanti akan bangun sendiri, otomatis begitu. Tapi tetap sah itu sholatnya, itu pada akhir malam. Ya, masih di waktunya ya Ustaz. Kemudian dari Pak Supriyono di Batang, Ustadz, saya bangun Kamis pagi. Dari malam sudah berniat mau puasa sunnah Kamis. Waktu bangun, waktu makan sahur sangat mepet. Akhirnya dalam hati makan dan minum sekedarnya. Dengan niat ya bahwa kalau nanti tahan ya berlanjut, kalau tidak kuat ya dibatalkan. Apakah niat saya tersebut merupakan niat yang menyepelekan atau tidak sungguh-sungguh? Apakah saya niat tersebut di atas diperbolehkan, Ustaz? Ya itu jelas tidak sungguh-sungguh, ya ragu-ragu gitu kan artinya kan. Ya. Seandainya itu puasa wajib, akan juga begitu. Kalau puasa wajib begitu, terus kemudian mepet waktunya, sahurnya sekadarnya, terus kemudian nanti kalau kuat ya puasa, enggak puasa begitu. Tidak ada alasan bahwa karena tidak sahur kemudian tidak puasa wajib. Tetap kuat kan itu meskipun sahurnya itu seadanya ketika puasa wajib. Insya Allah kalau memang kita berniat puasa meskipun tidak sahur, kuat itu kan. Apalagi sudah bapak-bapak ya, bapak-bapak kuat. Sebaiknya memang diyakinkan saja puasa atau tidak. Puasa-puasa tidak begitu. Jangan ragu-ragu. Saya kira gitu jawaban saya. Baik. Kemudian masih ada pertanyaan berikutnya. Dari Jenawi di Karanganyar juga. Yang pertama, apakah orang-orang yang menyaksikan ijab kabul itu juga termasuk saksi, Ustaz? Dan yang kedua, dalam sholat ketika mau membaca surat, apakah harus membaca basmalah? Yang pertama dulu, apakah orang-orang yang hadir pada waktu ijab kabul sebagai saksi ya? Itu menyaksikan. Cuma secara formal, saksi yang diakui, yang tertulis dalam catatan naib gitu ya. Itu yang disebutkan. Kan ada dua saksi kan, yang nanti itu tanda tangan pada buku nikah itu kan. Nah itu secara formal ya yang dua orang itu yang menjadi saksi secara formal. Karena itu produk hukum itu harus formal, menyatakan gitu kan, dan ada tanda tangan gitu. Tetapi yang lain juga bisa disebut menyaksikan, meskipun secara formal bukan saksi dalam ijab kabul itu. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Dalam sholat ketika mau membaca surat, apakah harus membaca basmalah? Nah, ketika surat itu kita baca dari awal, ya sebaiknya kita baca basmalah. Tapi kalau dimulai di tengah, misalkan kita baca surat Al-Baqarah dari awal ya, itu kita baca basmalah. Tapi ketika kita baca di tengah, bukan dari awal, ya tidak perlu membaca basmalah. Ya. Berikutnya dari Bapak Sucipto di Kendal. Lingkungan rumah saya, Ustadz, setiap bulan Ruah atau Sa'ban selalu melakukan tahlilan. Katanya kiai lokal bulan Sa'ban orang yang sudah meninggal itu pada bangun. Pertanyaannya yang pertama, apakah ada dasarnya melakukan tahlil untuk orang yang sudah meninggal? Dan yang kedua, apa benar orang yang sudah meninggal itu dibangunkan kalau bulan Sa'ban, Ustaz? Sepanjang hidup saya tidak pernah mengerti gitu ya. Dan tidak ada dalil yang menjadi dasar itu. Dari mana pengetahuan itu? Bahwa pada bulan Sa'ban itu roh-roh dibangunkan begitu. Ya. Itu dasarnya apa? Itu pengetahuan yang tidak berdasar. Dalam Quran itu disebut dzon, duga-dugaan saja. Pengetahuan yang berdasar duga-dugaan. Dan amal semacam itu tahlilan pada bulan Sa'ban, karena pada bulan Sa'ban itu
arwah bangun, itu tidak ada dasarnya di Rasulullah. Sepanjang hidup saya belum pernah mendapat, dan sepanjang saya belajar agama, saya belum pernah mendapat pengertian ilmu bahwa Thailand itu bisa membangunkan orang-orang yang mati gitu kan. Nah, tanya kita kepada kiai itu, dari mana dasarnya? Dan bagaimana bisa mengatakan bahwa pada bulan Sa'ban itu arwah roh itu dibangunkan gitu ya. Itu pengetahuan yang tidak berdasar, itu pengetahuan cuma berdasar duga-dugaan saja. Itu Mas Tommy, yang lain? Dari saudara kita yang ada di Klaten, mohon tahu usahanya Ustadz, cara menghadapi ujian. Anak, suami, harta sudah diambil oleh Allah, dan sekarang diuji sakit yang sudah 1 tahun belum kunjung sembuh. Sudah. Ya, sudah. Ini ibu yang tanya ini ya? Ya, suami. Ibu, kita akan diuji baik dengan berupa kebaikan maupun keburukan. Semua itu ujian. Kebaikan ujian, keburukan juga ujian. Nah, ibu ini kebetulan diuji dengan keburukan. Dan Allah akan menguji hamba-hambanya dengan keburukan kan. Ketika kita diuji dengan keburukan dan kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kita akan mendapat selamat dari Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal amwali wa basyir sabirin. Sungguh Allah akan menguji kamu dengan kekurangan jiwa, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan. Dan beri kabar gembira orang-orang yang sabar, wa basyir sabirin. Dan beri kabar gembira orang yang sabar menerima ujian itu. Dan ibu ini termasuk yang mendapat ujian, suami sudah diambil, sudah berpulang, anak juga begitu, harus juga begitu, dan ibu ini sekarang sakitkan. Nah, kalau ibu sabar menghadapi ujian ini, maka ibu akan mendapat kabar gembira. Siapa itu? Itu orang-orang yang ketika diuji berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangankan cuma suami kita, anak kita, harta kita pun akan diambil oleh Allah. Kita akan kembali kepadanya. Orang tidak akan kembali kepadanya. Nah, kalau kita sabar menerima ujian itu, yaitu kita yakinkan, kita tanamkan ke diri kita bahwa kita pun juga akan kembali kepada Allah. Memang barangkali selama hidup kita mendapat ujian itu kita menderita. Tetapi kalau sabar kita dalam penderitaan itu, insya Allah itu menjadi kafarah buat kita. Akan menjadi modal buat kita mendapat ampunan dari Allah kelak. Sebab Allah pada ayat berikutnya berfirman tadi, ulaika alaihim sholatu min rabbihim wa rahmah. Itulah orang-orang yang mendapat penghormatan dari Allah dan rahmat dari Allah, yaitu orang-orang yang ketika diuji dengan berbagai kekurangan tadi mengatakan, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Sabar menerima ujian itu dan yakin, jangankan cuma tadi anak, suami, harta, kita pun kembali kepada Allah. Nah, kalau kita bisa bersabar semacam itu, terbukti dengan ucapan kita, dengan sikap kita menerima dengan baik ujian itu, Allah memberi kita penghormatan dan Allah beri kita rahmat. Dan itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu janji dari Allah. Jadi ibu, jangankan cuma suami, anak, dan harta, kita sendiri pun akan kelak diambil oleh Allah. Kita pasti akan mati. Tidak ada orang yang tidak mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sudah. Kalau kita pasrah kepada Allah, berujian dengan sabar, insya Allah kita justru akan mendapatkan rahmat dari Allah dengan kesabaran kita.
Itu saya kira jawaban saya. Ya. Satu lagi Ustadz ya, dari Ibu Nina di Tegal. Ustadz, kalau seorang wanita memutuskan silaturahim dengan seorang laki-laki yang beristri karena wanita tersebut tahu bahwa laki-laki itu mempunyai rasa suka. Pertanyaannya, apakah wanita tersebut bersalah? Lebih baik tidak usah berkomunikasi daripada kelak berakibat tidak baik. Demikian. Ya, Ibu, ini memutus silaturahim dengan lelaki, karena laki itu punya rasa senang kepada ibu ini ya. Dan laki-lakinya sudah beristri. Padahal dia sudah beristri kan, ya itu lebih bagus kan. Itu mencegah diri dari nanti masuk ke yang lebih jauh lagi. Nanti kalau diteruskan silaturahimnya itu mungkin karena si laki suka ya, sering berkomunikasi akan berlanjut terus, nanti bisa masuk kepada yang dilarang oleh Allah, yaitu masuk ke dalam perbuatan zina gitu kan. Dan itu sudah beristri suami itu, maka sebaiknya memang dijaga dirinya, menghindarkan diri dari komunikasi dengan lelaki itu lebih bagus dalam rangka menjaga diri dari perbuatan maksiat. Saya kira begitu jawaban saya. Ya. Baik Ustadz, sekiranya sudah di penghujung perjumpaan, ada yang bisa disampaikan untuk nasihat kita bersama, silakan Ustadz. Baiklah Bapak Ibu sekalian, para pendengar radio dan pemirsa TV, bahwa tujuan dari puasa itu adalah untuk mencapai takwa. Takwa itu beriman dan beramal soleh. Dimulai dengan kita mencegah makan, minum, jima pada siang hari, atau mencegah nafsu kita, mencegah diri kita dari memturunkan nafsu kita akan terlatih nanti, terbiasa mencegah nafsu kita dan terbiasa berbuat baik. Nah kalau itu tercapai, takwa tercapai, kita akan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa yang paling tinggi di hadapan Allah dan antara kalian orang bertakwa. Maka takwa yang kita pakai sebagai tolak ukur keunggulan, bukan ras, bukan harta, dan bukan peradaban. Mudah-mudahan puasa kita nanti yang insya Allah akan segera kita laksanakan akan tiba betul-betul bisa membawa kita kepada takwa. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tausiah dan pelajarannya. Baik pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Ustadz menjawab sore hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tomel Fatoni pamit undur. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.